Hai, kita ketemu lagi di LJH Real Talk. Kali ini karena abis libur lebaran, abis libur Paskah, abis ada juga teman-teman yang mungkin abis syawalan. Nah, kita mulai semangat kerja dengan ngerumpi. Nggak ngerumpi. Membahas lebih dalam tentang seseorang di belakang seseorang tersebut. Tepatnya. Nah, kali ini Banyak orang sih sebetulnya. yoi, kali ini saya sama Bu Tanti, wah merah hitam nih kayak kelenteng ya gitu ya Bu ya, bajunya. Satu Kamu yang merah. salah dress code Oh loh. iya, Hari ini kan mestinya merah. saya udah cinta mati sama yang hitam ini Bu, karena kelihatan slim. Nggak kelihatan tuh ya, lemah-lemah. Nah, Bu Tanti, Ya, kita mau menjelang Hari Kartini, ya. kita bahas Kartiniwati yang ada di LJH Realty. Yuk. Siap. Dari yang paling timur, saya mau bahas Bu Eni hari ini. Nah, kalau Bu Eni, Ibu ada komentar apa nih? Bu Eni Bali ya. Nah, Bu Eni itu sebetulnya nih saya kenal Bu Eni itu tuh udah lama banget gitu kan. Dari sejak udah 10 tahun lebih deh ya, 15 tahun gitu deh kayaknya. Satu hal tuh yang saya tuh rasanya berkesan banget sama Bu Eni itu adalah perhatian dia. Perhatian dia ke orang-orang di sekitarnya gitu kan. Jadi waktu itu saya pernah ke Bali gitu, pas kunjungannya Pak Oka, terus pas ulang tahun saya juga, itu Bu Eni tuh ngirim macem-macem. Sampai saya udah di airport pun masih ngirim hadiah gitu kan. Padahal menurut saya tuh kayak apa ya? Kayak nggak perlu gitu loh. Kayaknya di WA aja kayaknya Udah udah seneng gitu ya? happy gitu ya. Jadi itu tuh buat saya berkesan banget. Terus udah gitu dari teman-teman kayak prinsipal BSO itu suka cerita mereka itu disekolahin sama Bu Eni gitu. Jadi makanya kalau kita ngeliat tuh medsosnya si LJH Realty yang di Bali itu kan bagus-bagus Ya. banget kan videonya, listingannya udah pakai drone segala. Ternyata mereka tuh disekolahin gitu. Jadi itu tuh salah satu hal yang saya kayak look up ke Bu Eni itu. Dahsyat, Iya. dahsyat. Itu dari Bu Tanti. Kalau dari saya Bu, banyak hal yang saya belajar dari beliau dan dalam membuat regulasi dalam memimpin kantor itu beliau bisa konsisten loh. Yang paling dahsyat nih, dulu Bu Eni pegang 3 kantor. Beliau menetapkan minimum listing di kantor ini sekian. Beliau tidak hanya memberikan saran, tapi beliau memberikan contoh dengan melakukan itu di 3 kantor. Berarti kan performance-nya tuh melebihi 3 kali orang biasa karena dia Iya harus benar. perform di masing-masing kantor. Nah itu luar biasa sih. Apalagi sekarang beliau belajar lebih dalam lagi tentang sustainable. Jadi banyak hal yang saya belajar walaupun saya sering ditegur, tapi teguran ibu itu bikin saya makin mengerti dan makin paham ya. Ya bu guru banget deh Bu Eni. Dan kalau yang masalah tadi, masalah hospitality di Bali, aduh nggak cuman teman-teman pusat, teman-teman prinsipal, asosiasi Bu itu sampai sungkan sama beliau. Beliau pernah men-tweet satu DPP, satu DPD se-Indonesia di-tweet. Bu Eni sempat membuat sungkan satu asosiasi. Itu kalau Bu Eni. Jadi Ibu sehat terus, tetap jadi mentor kita terus. Iya benar. Tetap jadi tuan rumah yang baik di Bali. Yang kedua, habis dari Bali kita lompat ke Serpong. Iya. Ada Ratu Serpong, ada Bu Rita Megawati. Wah. Ya. Yang baru Ibu punya cucu gimana? nih, yang baru punya cucu. Yoi. Tapi kalau ngeliat-ngeliat ya, Bu Rita itu nggak ada tampang udah punya cucu loh. Itu kalau ke mall saya nggak kenal, saya taksir kali ini. Nggak kelihatan semangatnya, cara bicaranya tuh muda gitu ya. Iya seru banget, tapi
kayaknya tuh satu Serpong, satu Gading Serpong, satu Alsut, satu Tangerang kali ya. Kayaknya tuh tahu Tahu lah. semua Bu Rita deh. Soalnya dia aktif banget di Ya. sosial media. Terus sekarang makin maco lagi karena habis dari sedan sekarang pindah naik jeep. Jadi udah cantik. Kalau ngomong tuh suaranya serak-serak gimana, famous, baik, keren lagi naik jeep. Aduh, udah deh fall in love deh udah sama Bu Rita, udah kelepek-kelepek kita deh. Padahal dia kecil gitu ya. Yoi. Petit gitu sih. Bukan petit Petit kamu. beneran. Kecil gitu ya. Petit beneran Tapi naiknya in jeep France. gitu. Iya. Jeepnya keren lagi hitam. Saya belum diajak tuh muter-muter, ntar ya Bu diajak ya. Nah yang ketiga, habis Bali, Serpong, ke tengah-tengah nih. Ada namanya Bu Tio Melar. Wah. Gimana nih? Bu Melan ya, kemarin kan saya tuh jalan-jalan bareng ya Bu Melan ke Australia itu. Itu tuh sepanjang jalan itu di bus ya, capek tau nggak? Capek ketawa. Soalnya Bu Melan tuh kayak seru banget gitu loh ceritanya. Ada aja. Dengan kepolosannya, bahasa yang medok, Iya. Semarangan. Terus kalau manggil juga mesra lagi. Apa? Pak Oka. Ada nadanya. Ada nadanya. Pak Petit gitu. Tapi itu ini Bu kayak belut Bu. Iya ya. Nggak bisa dipegang. Pergi mulu ya. Hari ini di Jepang Pak gini. Besok di Malaka. Besok udah keluar negeri lagi. Ini, seru sih kalau ngomongin jalan-jalan tuh Bu Melan wah seru itu sih. tempatnya udah kayak guide itu Bu. Iya. Ibu tanya kemana aja tahu dia. Di mana? Makanya saya mau bikin reward trip juga bingung sih. Soalnya Bu Melan kayaknya udah pergi ke semua negara. Yoi. Kapan negara itu musim hujan, musim dingin, musim durian, musim kawin semua tahu. Itu kalau Bu Melan. Sekarang Bu Yuli Cikarang. Bu Nah. Yuli ya. Bu Yuli itu fun fact-nya. Ternyata Bu Yuli itu background-nya adalah arsitek. Oke, betul. Kan? Jadi banyak banget informasi seputar rumah dan arsitek di sosial medianya LDH Realty Cikarang gitu kan. Terus waktu itu kan juga Bu Yuli ikut juga tuh ya ke Australia barengan, dan dia tuh sangat apa ya, rapi gitu, tenang gitu. Diam-diam menghanyutkan. Iya. Timnya ada di area Cikarang teman-teman tahu sendiri ya, banyak area industri. Akhir-akhir ini juga sering ada konflik, tapi beliau tetap cool, tetap apa ya, pelan tapi pasti. Nah itu Bu Yuli itu kalau dari saya itu. Ya. Berikutnya Bu Lili yang ada di Batam. Bu Lili ya. Bu Lili itu sih sebetulnya nih jujur saya baru ketemu satu kali loh pas Rakernas tahun lalu kan. Tapi tuh first impression saya tuh Bu Lili itu orangnya sabar, kalem, baik hati, terus kayaknya tenang gitu ya. Kayak gitu sih. Kayaknya. Tapi kalau Ibu udah ngelihat dia handle klien, berbeda sekali, tegas sekali. Jadi saya tahu persis Bu, karena Bu Lili dari awal jadi prinsipal, saya yang nampingin. Saat itu masih ragu-ragu banget, masih takut-takut. Setiap kali membuat keputusan pasti minta penegasan. Bener nggak sih Pak kalau saya mau gini? Bener nggak sih mau gini? Sekarang Bu, waduh, kalah saya. Kalau dia punya timnya tuh kompak banget. Banget. Dia sendiri ngedevelop timnya dengan hati ya. Jadi udah kayak anak-anaknya tuh. Kan timnya banyak yang muda juga ya. Banyak yang muda-muda. Tim tuh. yang Batam itu ya kan waktu kita kemarin summit sama award itu kan semuanya pada datang tuh. Saya bilang dong, nih yang Batam kayak masih muda-muda dan kayak ganteng-ganteng loh. Betul. Masih muda-muda dan semua itu diangkat dari nol. Jadi mereka bukan property agent tapi sampai bisa jadi sampai hari ini itu Bu Lili itu. Bu Lili salut Bu Lili. Terakhir dari sebelah kita aja Bu, nggak jauh-jauh. Ya. Bu Ima, Kebayoran Baru. Kebayoran Baru ya. Yes. Bu Asimah itu
Orangnya sih kalau yang saya lihat ya, kesannya tuh bukan kesannya sih, emang orangnya tuh kayak rapi banget dan very detail gitu sih kalau yang saya lihat. Betul banget. Ya. 2000 kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, tahun 2015 itu saya pertama kali ketemu Bu Imah pada saat training. Beliau masih jadi PC. Itu udah kelihatan nih bibit-bibit nih, nanyanya tas tes tas tes tas tes. Mantep gitu ya. Mantap, mantap. Terus jadi PC, berprestasi ya dulu di Grand Galaxy, sekarang punya kantor sendiri. Dari awal buka kantor sampai dengan hari ini, alhamdulillah ya Bu Ima, saya bisa mendampingi Ibu jadi NPM. Banyak sekali suka dan duka, tapi ya ujiannya juga banyak banget. Beliau tuh jangan dikira. Tapi saya lihat tuh listingannya dia tuh gede-gede loh. Waduh, dahsyat Bu, Kayak dahsyat. rumah-rumah Pondok Indah, terus gedung kantor ya kayaknya kemarin ya saya lihat ada listingan dia. Kantor ada, hotel ada, Walt Disney punya istana tuh di listing kali itu. Ada rumah harganya 100 berapa puluh M gitu dia listing loh. Wah, itu dahsyat sih. Ya, etos kerjanya top Bu Ima. Terus penetrasi dalam membangun brand image di sosial medianya juga Iya, loh Bu. bagus juga, bagus banget. Itu jadi barometer teman-teman. Teman-teman banyak kiblatnya ke Ibu loh Bu Ima, jadi tetap semangat, tetap produksi, tetaplah jadi Kartiniwatinya LJ Realty. Iya. Nah Bu, dari 6 orang ini kalau kita simpulin kesamaannya apa sih Bu? Nah, dari keenam orang ini ya, yang pasti mereka adalah ibu-ibu prinsipal LJH Realty yang sangat berprestasi. Mereka itu kan semuanya ibu-ibu ya gitu. Tapi mereka tuh sangat aktif dan produktif. Nah, itu bahasanya aktif dan produktif. Jadi ibu rumah tangga, jadi ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah, ngurusin orang tua gitu. Tapi at the same time mereka tuh juga sangat berprestasi di bidang properti, terutama di LJH Realty. Dahsyat ya. Kalau dari saya cuman 2 kata Bu. Mereka bernama adalah ibu-ibu yang punya karakter dan punya prinsip. Dan saya banyak belajar dari beliau, walaupun saya adalah network performance manajernya beliau, tapi bukan berarti saya memberikan terus, enggak. Saya malah belajar banyak dari mereka-mereka yang notabene dahsyat, kalau Pak Tung bilang dahsyat. Oke, kali ini kita 6 dulu ya dibahas ya, karena tanggal 21 udah sebentar lagi. Kalau semuanya dibahas nggak kelar nanti podcastnya. Iya benar, karena ibu-ibu dan bapak-bapak prinsipal kita tuh semuanya sangat menarik untuk dibahas. Yes. Semua ada plusnya gitu. Kapan-kapan kita undang lah Bu ya, satu Iya, kali boleh. ya kita ngobrol-ngobrol di sini. Bapak-bapak juga harus nih, kalau Oh, kan iya ntar dong. saya dibilang ini lagi, Ini nggak apa? nggak adil. Yoi, jadi nanti kita undang deh, pokoknya ya teman-teman makin kenal lagi. Oke, di akhir kata kami mau ngucapin selamat Hari Kartini buat seluruh ibu-ibu di LJ Realty. Semoga semakin berkarya, semakin membaik, semakin solid, semakin apa lagi Bu? Dan tetap selalu menjadi inspirasi kita. Asik. Teman-teman, demikian podcast hari ini. LJH Real Talk bukan hanya jualan, tapi kami membangun kehidupan. LJ Realty, build your future. Jadi selain mereka berprestasi di dalam pekerjaan, tapi mereka